Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Sukabumi. Nama saya Seli Solihat dari TK Dewi Sartika 1. Neng Sri Gustiana dari SMP Negeri 2 Cimas. Dan saya Neng Muhammad dari SMP Negeri 5 Geger Bitung 1 Atap. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke. Pada praktek kali ini, saya Neng Nurrohmah berperan sebagai supervisor atau pengamat, dan rekan saya Ibu Neng Sri Gustiana akan berperan sebagai coach, dan Ibu Seli akan berperan sebagai coachee. Assalamualaikum Ibu Neng Sri. Waalaikumsalam Bu Neng Nur. Oke, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Oke, alhamdulillah baik juga ya Bu ya. Nah, oh iya Bu, hari ini akan melakukan coaching kepada Ibu Seli ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali. Hari ini saya akan melakukan coaching terhadap Bu Seli. Oke, ya. Sebelum proses coaching Ibu, ada sedikit yang perlu kita obrolkan dulu ya Bu ya. Boleh Bu? Siap Bu, tentu saja boleh. Silahkan Bu. Oke. Nah, nanti Ibu dalam coaching ini kan akan berperan sebagai coach, dan Bu Seli akan berperan sebagai coachee. Nah, saya akan mengamatinya ya Bu ya. Nanti saya akan mencoba menilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Saya juga akan mengamati apakah langkah-langkah coaching Ibu sudah sesuai dengan alur Tita atau belum. Kemudian saya juga akan mengamati apakah Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Nah, saya juga akan mendengarkan Ibu dan mengamati respon serta jawaban dari coachee. Apakah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu. Jangan sampai nanti lupa juga ya Bu ya, Ibu pas saat coaching harus sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi, saya ada beberapa pertanyaan dulu ya Bu ya, buat Ibu. Boleh ya Bu ya? Tentu saja boleh Bu, silahkan. Oke. Yang pertama, saya mau menanyakan kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini pastinya tentang kompetensi inti coaching itu sendiri ya Bu. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coachee. Oh, oke, baik. Berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi yang ada ya Bu ya? Dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara ketiga itu kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana Bu? Baik, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee Bu. Oh, berarti yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Iya, betul. Oke, nah kira-kira indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan ini seperti apa Bu? Oke, indikator yang ingin saya kembangkan akan saya lihat pada coachee itu sudah bisa mencari solusi sendiri tentang masalahnya yang dihadapi itu, dan juga apakah sudah memiliki rencana aksi yang akan dilakukan coachee tersebut, begitu Bu. Oh, oke. Yang saya tangkap kuncinya adalah jadi gini, coachee-nya tuh dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang dihadapi. Iya betul Bu, seperti itu. Ya, dan dapat menemukan dan mendapat menentukan rencana aksi apa yang akan dilakukan ya. Gitu Bu. Oke. Iya betul seperti itu Bu. Oke. Nah, baik Bu, terima kasih untuk jawabannya, dan nanti silahkan Ibu melakukan proses coaching dan saya akan mengamati ya Bu ya. Lakukan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching kita ngobrol kembali ya Bu ya. Siap Ibu, terima kasih banyak dukungannya. Sama-sama Ibu, silahkan Ibu melakukan proses coachingnya.
Selamat siang Ibu, kenapa nih kelihatannya Ibu kebingungan seperti itu? Kelihatan banget ya Bu, kalau saya sedang kebingungan. Kelihatan banget dong, apalagi sampai mengajak saya ngobrol berdua begini. Ada apa nih Bu? Sebenarnya sih nggak ada apa-apa, hanya saja saya butuh teman berdiskusi untuk di coaching Bu. Mengenai ini loh Bu, mengenai masalah murid saya dan juga pembelajaran di dalam kelas saya Bu. Oke siap, semoga nanti bisa saling mencerahkan ya Bu. Lalu dari pembicaraan kita sekarang, apa nih yang ingin Ibu dapatkan? Yang ingin saya dapatkan sih sebenarnya tentunya mendapatkan ide segar Bu, untuk menciptakan bagaimana kondisi kelas saya agar kondusif dan agar murid juga bisa fokus ketika mereka berada di dalam kelas dan mengikuti kegiatan pembelajaran saya. Seperti itu Bu, tentunya setelah jam istirahat loh Bu, ini fokusnya itu. Oh, jadi Ibu ingin menciptakan kondisi kelas yang kondusif setelah murid selesai beristirahat. Seperti itu, Bu. Iya Bu, itu yang saya harapkan. Hmm, situasinya seperti apa memang sekarang, Bu? Jadi begini loh Bu, kalau setelah selesai istirahat itu, murid-murid itu tidak langsung masuk kelas. Mereka tetap asik bermain di halaman. Dan ketika sudah berada di kelas, saya sudah berada di kelas pun, mereka masih saja asik dengan jajanan mereka. Dan mereka kurang memperhatikan pembelajaran Bu. Hmm, apa yang mempengaruhi hal tersebut, Bu? Kira-kira. Mungkin saja mereka itu kelelahan Bu setelah kegiatan sebelumnya, atau malah mungkin mereka terlalu asik di luar juga sehingga timbul kebosanan saat mereka berada di dalam kelas sepertinya Bu. Oh, gitu. Situasi seperti apa nih yang Ibu inginkan sekarang? Situasi yang saya inginkan adalah mereka bisa fokus kembali ke dalam kelas dan mengikuti pembelajaran, dan mereka itu senang mengikuti pembelajaran saya Bu. Oh, gitu. Menurut Ibu nih, apa yang membuat itu bisa kondusif? Kira-kira mungkin saya harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan mungkin di kelasnya. Selain itu juga saya harus mengembalikan fokus mereka terlebih dahulu Bu. Oh, betul sekali Bu itu. Seperti itu ya. Lalu nih, saya mau tahu nih dari skala 1 hingga 10 nih, menurut Ibu berada di posisi mana Bu sekarang dalam pencapaian tujuan yang Ibu inginkan tersebut? Posisi sekarang saat ini saya mungkin berada di skala 6 Bu, dan untuk mencapai tujuan yang saya inginkan tentunya saya harus lebih meningkat, paling tidak ya 8 atau skala 9 lah Bu. Gitu. Menurut Ibu nih, apa kekuatan yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan tersebut? Kekuatan yang saya miliki adalah kebetulan kan saya sudah memiliki pengetahuan tentang pembelajaran sosial emosional ya Bu. Mungkin hal tersebut akan membantu saya sepertinya. Oke, apakah ada hambatan atau gangguan yang dapat menghalangi Ibu dalam meraih tujuan tersebut? Hambatannya itu ada sedikit sih Bu. Mungkin butuh waktu untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional tersebut ke dalam modul ajar yang biasa saya buat Bu. Oh begitu ya Bu. Menurut Ibu nih, apa kira-kira solusi terbaik untuk meminimalisir hambatan tersebut? Eh, Sepertinya saya akan secepatnya membuat modul ajar tersebut, dan memilih cara yang tepat dalam pembelajaran nanti, dengan menerapkan pembelajaran sosial emosional mungkin seperti itu Bu. Oke, kalau begitu sekarang rencana Ibu seperti apa? Rencana saya itu menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas, terutama praktek kesadaran penuh mindfulness untuk mengembalikan fokus murid saya setelah mereka asik beristirahat gitu ya. Mungkin itu Bu, mempraktikkan kesadaran penuh. Keren banget tuh. Selanjutnya nih, seperti apa strategi yang akan Ibu terapkan untuk solusi ini? Nah, strateginya karena saya sudah mempelajari tadi pembelajaran sosial emosional,
saya akan mencoba teknik stop, Bu. Mengajak mereka berhenti sejenak dan mengambil napas, lalu mengamati sensasi pada tubuh mereka. Setelah itu selesai, kita akan fokus melanjutkan. Saya juga mungkin akan menggunakan dengan teknik memakai musik instrumen, Bu, sebagai pengiring dalam praktek tersebut. Kemudian mungkin saya akan tambahkan membuat kuis singkat untuk membuat murid tertarik dan senang kembali belajar. Oke, apa nih yang menjadi kriteria keberhasilan rencana Ibu tersebut? Kriteria keberhasilan tentu saja saya ingin membuat murid saya itu menjadi fokus kembali belajar dan kelasnya menjadi kondusif ya Bu, dan mereka tentunya senang sekali mengikuti pembelajaran saya. Itu Bu. Jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Saya tentunya akan segera mempersiapkan rencana pembelajarannya Bu, supaya segera dapat saya terapkan di dalam kelas Bu. Oke, nah sekarang target untuk melaksanakan rencana tersebut kapan nih Bu? Sepertinya minggu-minggu sekarang Bu, kebetulan kan sambil memperbaiki media ajar terbaru ya Bu, saya akan buat targetnya sepertinya minggu sekarang saya akan laksanakan. Oke, bagus sekali Bu. Sekarang agar kita tahu nih dalam waktu 1 minggu itu sudah ada progres gimana nih Bu? Bisa saja Bu, nanti kita coba janjian lagi Bu, nanti Ibu koreksi ada perkembangan atau tidaknya terhadap pembelajaran saya nanti ya Bu, terhadap solusi ide-ide tadi. Mungkin seperti itu Bu. Oke, setuju banget Bu. Menurut Ibu nih, siapakah yang perlu dimintai dukungan untuk menjaga komitmen tersebut? Tentunya saya akan meminta atau berkolaborasi dan berkomitmen dengan rekan sejawat saya Bu, dalam merencanakan modul ajar tersebut Bu. Tentunya dengan tadi pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan. Luar biasa sekali. Jadi komitmen Ibu adalah berkolaborasi dengan rekan sejawat ya. Iya, betul sekali Bu. Pertanyaan terakhir nih Bu, apa yang dapat Ibu simpulkan dari sesi ini? Saya itu sekarang merasa setelah bercakap-cakap dengan Ibu, berdiskusi, alhamdulillah saya merasa plong ya Bu, merasa tercerahkan dan mendapatkan ide dan mengembalikan fokus anak saya nanti gitu ya dengan menerapkan teknik ya plong aja gitu Bu, enak gitu, sudah ada solusi gitu, mudah-mudahan nanti terrealisasi deh Bu. Amin. Keren banget Bu. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik ya Bu. Semoga hasil diskusi kita hari ini bermanfaat ya Bu Sally. Iya Ibu, sama-sama, terima kasih banyak. Saya pun mengucapkan terima kasih banyak sudah tercerahkan gitu ya Bu atas diskusi hari ini. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu Sally. Oke Bu Neng, tadi sudah selesai melakukan coaching ya Bu pada Bu Sally ya Bu ya. Gimana? Apakah berjalan dengan lancar coachingnya Bu? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Oke. Nah, setelah melakukan observasi kegiatan tadi, ada beberapa hal nih yang ingin saya tanyakan ke Ibu. Boleh Bu? Silakan Ibu, silakan. Nah, pertanyaan pertama nih, apakah yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu, Bu? Oke, tadi setelah coaching sudah melakukan seluruh alur tirta, kemudian saya juga menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara menanyakan pertanyaan berbobot. Oke, ya. Oke, baik, berdasarkan apa yang Ibu sampaikan tadi Bu ya. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan coaching dengan alur tirta ya. Nah, ini juga sesuai dengan apa yang saya amati ya. Jadi ada beberapa catatan untuk Ibu tadi. Oke, yang pertama itu Ibu sudah berhasil melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi permasalahan, dan Ibu juga tadi sudah bisa menstimulus coachee untuk bisa membuat rencana aksi. Dan yang terakhir nih, juga Ibu sudah berhasil mengarahkan coachee untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab
agar rencana aksi tersebut bisa berjalan dengan baik. Oke. Nah, catatan saya juga tadi mendengar percakapan Ibu dengan Koci bahwa Ibu sudah fokus, sudah hadir penuh ya Bu ya, sudah mendengarkan aktif juga, dan menurut saya Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci dari Koci. Nah, kedepannya ya Bu ya, kompetensi apa lagi sih yang ingin Ibu tingkatkan Bu? Baik Ibu, terima kasih banyak atas support-nya, atas perhatiannya. Terus kemudian kompetensi yang ingin saya tingkatkan itu, yakni saya ingin lebih jauh memahami lagi tentang coaching dengan alur tirta ini, Bu. Oh, oke. Jadi Ibu ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta ya Bu. Ya, baik. Oke, kedepannya mungkin itu ya yang ingin Ibu lebih kembangkan lagi. Semoga Ibu tambah sukses ke depannya dan bisa melaksanakan coaching yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih Ibu ya. Saya apresiasi Ibu untuk perbincangan hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.